Hai sahabat Afi, selamat datang di Angan Kamis Lingkungan, program YouTube Familia Indonesia TV persembahan dari Afi Semesta. Nah, pada episode di bulan Agustus ini, sama seperti sebelumnya ya, sahabat Afi, kita bersama bertemu di Kamis minggu kedua dengan tema gitu ya, atau episode tentang crowding. Nah, mungkin sebelum mulai lebih lanjut, perkenalkan saya Alicia, tim Afi Semesta, dan saya tidak sendiri seperti biasanya. Di sini ada Bu Mona. Halo Bu Mona. Halo Alicia, halo sahabat Afi, senang berjumpa lagi. Baik. Nah, sahabat Afi, nanti boleh ya kita dalam episode ini nanti kita saling berdiskusi gitu ya. Mungkin kalau di episode ini boleh ketik di kolom komentar gitu misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan karena angan ini kita akan selalu baca gitu ya kalau semisal ada komen untuk dijawab di bulan berikutnya gitu. Karena kita akan selalu hadir setiap bulannya untuk sahabat Afi gitu. Nah, mungkin bagi yang bertanya-tanya gitu ya, mungkin baru bertemu di Angan episode Agustus ini, kami mengucapkan selamat datang gitu. Angan ini adalah salah satu program untuk dengan tujuan meningkatkan kesadaran kita gitu ya tentang kondisi lingkungan dan kita juga akan bahas hubungan-hubungannya dengan psikologi seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat gitu ya di belakang saya dan juga Bu Mona, ini sudah ada gambar eh, orang gitu ya, orang berlalu lalang, berkerumunan gitu ya. Mungkin sahabat Afi juga pasti pernah mengalami gitu ya, nggak mungkin sekali dua kali mungkin ya Bu Mona ya, mungkin cukup sering nih keadaan seperti di belakang ini gitu. Nah, satu hal yang cukup menarik gitu ya, sebenarnya mungkin ini yang kita alami dia sehari-hari gitu ya, ada yang beberapa minggu sekali, ada yang seminggu sekali, tapi ada yang setiap hari gitu ya, khususnya mungkin yang sahabat Afi yang naik transportasi umum atau kalau pagi harus pergi ke pasar gitu ya, mungkin seperti pemandangan seperti ini biasa gitu. Nah, pertanyaannya, tapi apakah kita cukup tahu gitu ya, atau kita cukup menyadari, kita cukup aware kalau situasi seperti ini gitu ya, seperti yang ada di virtual background ini, terkadang bisa menimbulkan dampak-dampak tertentu gitu ya, yang tidak kita sadari maupun yang tidak orang lain sadari. Dan itulah yang akan menjadi topik bahasan utama di episode crowding kali ini. Kalau misalnya sahabat Afi ikut gitu ya di episode bulan Juli kemarin gitu ya, kita membahas tentang kemacetan ya, bersama Bu Mona juga. Nah, sebenarnya crowding dan kemacetan itu bisa dikatakan mereka satu keluarga gitu ya. Kalau dalam psikologi lingkungan atau environmental psychology itu mereka satu rumpun karena itu termasuk dalam stres yang berasal dari lingkungan gitu ya, atau singkatnya adalah stres lingkungan. Nah, stres lingkungan tuh sebenarnya apa gitu ya? Kita recall sedikit nih. Kalau sahabat Afi mau tahu lebih jauh, bisa langsung klik episode yang bulan Juli gitu ya. Tapi di sini kita akan recall sedikit. Sebenarnya stres lingkungan itu ya sederhana gitu ya terjadi karena adanya ketidakseimbangan. Jadi manusia itu butuhnya seperti apa gitu ya, yang dibutuhkan untuk hidup, kelangsungan hidup yang sejahtera itu seperti apa. Tapi yang ada di lingkungan itu ada kesenjangan gitu ya. Jadi tidak bisa disediakan oleh lingkungan. Dan di sini bukan berarti kita menyalahkan lingkungan gitu ya. Oh ya salah, berarti lingkungan kan yang nggak bisa menyediakan gitu ya. Tapi kita perlu bersikap reflektif, sahabat Afi, bahwa kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya sumber daya lingkungan itu sudah kita serap gitu ya, sudah kita serap, sudah kita gunakan, sehingga kesannya itu lingkungan tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya kita juga perlu reflektif nih ke diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah memberikan timbal balik yang baik juga gitu. Nah, kalau bulan lalu kita bahas tentang macet gitu ya, mungkin di kendaraan masing-masing gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang crowding gitu ya. Kita membahas tentang crowding, kalau diterjemahkan bisa banyak gitu ya, bisa kesesakan gitu ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa bagaimana kondisi seorang manusia ketika harus bertumbuh gitu ya, atau mungkin harus menjalani hidup di situasi yang ramai. Gitu. Nah, sebelum mungkin saya akan bertanya-tanya nih ya ke Bu Mona, mungkin akan lebih baik dulu ya Bu kalau misalnya sahabat Afi yang menyaksikan juga tahu ya sebenarnya apa sih definisinya gitu ya. Kalau kita tentang kerumunan, kesesakan atau crowding, mungkin sering kita ucapkan, tapi sebenarnya ada definisi khususnya gitu ya. Mungkin kalau dalam
psikologi lingkungan. Jadi kesesakan gitu ya atau crowding ya kita menggunakan bahasa crowding itu adalah sebenarnya suatu kondisi psikologis gitu ya bisa dikatakan kondisi psikologis yang terjadi gitu karena seseorang itu menganggap jumlah manusia atau jumlah orang di lingkungan atau di suatu ruangan itu melebihi preferensinya atau melebihi hal yang membuat dia nyaman ya, melebihi ekspektasinya gitu. Atau sesimpel sebenarnya sesederhana ya keadaan psikologis yang bisa dikatakan negatif gitu ya kalau itu. Keadaan psikologis yang negatif dan itu terjadi karena persepsi bahwa seorang tuh memandang terlalu banyak nih, jadi terlalu banyak orang, terlalu banyak manusia yang ada di sekitar saya. Jadi kata kuncinya di sini adalah persepsi gitu ya kalau dari crowding. Nah, crowding ini punya teman gitu ya. Temannya itu bahasa Inggrisnya itu namanya density. Mungkin kalau kita terjemahkan itu kepadatan gitu ya atau density itu adalah kalau ini bergerak dalam jumlah rasio gitu ya. Jadi jumlah orang tertentu dalam jumlah ruangan yang tertentu juga gitu atau proporsi gitu ya mungkin bahasa lainnya adalah proporsi. Nah, jadi bisa jadi gitu ya kalau kita bicara tentang density atau kepadatan bisa jadi menurut saya gitu ya dalam ruangan ini sudah sangat padat gitu ya. Walaupun ada rasionya sama gitu ya dengan ruangan yang sedang Bu Mona tempati, tapi ketika crowding saya gitu ya atau persepsi saya mengatakan ini terlalu sesak, maka itu akan menimbulkan dampak negatif bagi saya. Berbeda mungkin dengan Bu Mona gitu ya, dengan rasio yang sama, dengan density yang sama, mungkin di Bu Mona merasa, wah saya suka keramaian gitu ya, jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya segini pun nggak akan menimbulkan dampak apapun untuk saya gitu ya. Nah itu juga bisa terjadi karena kata kuncinya adalah di persepsi, kalau tadi crowding. Nah mungkin itu sebagai sedikit penghantar, sahabat Afi, kita mungkin boleh langsung tanya ke Bu Mona gitu ya, mungkin Bu Mona tentunya sudah pernah juga berada di dalam situasi yang ramai gitu ya. Mungkin bagaimana Bu pandangan Ibu tentang baik itu density, crowding gitu ya, atau mungkin ada hal langsung Ibu yang pernah Ibu rasakan atau Ibu lihat dampak negatifnya dari eh, keramaian gitu ya, atau mungkin kerumunan. Silakan Bu Iya, Mona. ya baik. Terima kasih Alicia. Ya, sahabat Afi, seru banget ya kalau kita ngomongin environmental psychology, psikologi lingkungan itu, bagaimana kita dan lingkungan kita itu saling berinteraksi, saling mempengaruhi ya. Dan kemudian setelah kemacetan di bulan lalu, sekarang kita ngomongin tentang temennya lah, crowding ini ya. Jadi tentang crowding ini saya mau kita contoh aja nih Alis ya. Mungkin di tempat Ibu dan Bapak, sahabat Afi, di tempatnya Alis atau di mana juga kita pernah mengunjungi sebuah tempat yang super-super ramai misalnya gitu ya. Contoh kalau di dekat rumah saya dari beberapa bulan yang lalu itu sudah dibuka mall baru ya di dekat rumah saya. Nah, seperti biasa ya kalau ada mall apalagi baru gitu ya, entah kenapa padahal segitu gedenya itu rame sekali gitu ya. Sampai saking ramenya itu padahal sangat luas tempatnya gitu ya, tapi kita tuh kalau jalan ya nggak sampai mepet banget sih, tapi ya pasti akan deket-deketan gitu ya. Mungkin ibu dan bapak sahabat juga pernah selain di mall misalnya ya, yang ramai sekali, itu kayak kita lagi musim liburan, terus kita pergi ke tempat-tempat wisata ya, bahkan pantai yang sering dijadikan tempat healing gitu ya, ataupun gunung gitu ya. "Ah, aku mau ke gunung gitu ya, untuk healing, mau menyepi, ya nggak sepi gitu. Di jalan ke sana macet gitu ya. Kemarin bulan lalu kita bahas, sampai ke sono macet. Even tempatnya gunung, laut atau tempatnya luas gitu. Nah, tadi yang Alis katakan ya, kalau crowding itu kan ada persepsi kita ya, Alis ya. Jadi Hmm. antara tempat itu padat atau enggak, proporsinya seperti apa, itu density tadi. Tapi Hmm. persepsi seseorang tentang tempat tersebut itu berbeda-beda. Itu yang disebut crowding, penghayatannya. Kalau density kan apa fisiknya, secara nyata rasionya seperti apa? Oh, lahan luas sekian dihuni oleh penduduk sejumlah sekian, gitu ya. Itu density. Tapi apakah saya merasa sesak dengan itu? Apakah saya ngerasa justru merasa nyaman dengan itu, gitu ya? Itulah yang disebut penghayatan ya. Itu crowding ini, gitu yang kita mau bahas. Nah, setiap orang pastinya beda ya Alis ya. Tadi Alis mengatakan mungkin Mona baik-baik aja dengan
lingkungan seperti ini kayak di belakang saya. Saya baik-baik aja. Tapi yang lain udah ngerasa, aduh, bahkan ada yang saking tidak nyamannya, saking cemasnya di tengah keramaian, kemudian memicu serangan panik, panic attack. Kalau ibu dan bapak sahabat mungkin pernah membahas tentang serangan panik, cukup banyak serangan panik itu ke-trigger gitu ya dalam kondisi-kondisi yang crowd seperti itu di tengah keramaian di mana mungkin cukup banyak mata memandang gitu ya malah kena serangan panik gitu ya kalau lagi sepi lagi nyaman malah nggak kena serangan panik gitu padahal nggak banyak orang yang ngeliatin di tempat banyak orang ngeliatin justru malah di situ kena serangan panik jadi eh, justru banyak yang lihat banyak yang menyaksikan dalam kita dalam kondisi yang tidak oke nah berarti crowding itu punya dampak kepada kita secara psikologis, crowd atau tidak crowd, kita penghayatannya bagaimana itu mempengaruhi kita, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi bukan tidak ada ngaruhnya nih, gitu. Nah, tapi ngaruhnya itu tadi Ali sudah mengatakan ya, Alicia ada yang sesekali kita menghadapi crowd ini. Contoh adalah setiap hari, setiap weekend aja, kalau kita lagi mau jalan-jalan keluar, apa boleh buat? Kita jadwalnya atau pengennya makan di luar bersama, tapi orang lain juga begitu mikirnya gitu. Jadi aja rame gitu ya di mall atau di restoran misalnya gitu. Dan di jalannya pun macet, rame juga gitu ya. Nah, tapi itu sesekali. Biasanya mereka atau kita kadang-kadang hari-hariannya ya nggak segitu-gitunya, misalnya gitu ya. Masih bisa work from home, masih di rumah juga tidak terlalu padat, misalnya. Tapi tadi Alis mengatakan ada orang yang memang kronik menghadapi situasi ini, crowding ini selalu. Ya, contoh adalah orang-orang ya, kita cukup banyak ya wilayah-wilayah yang super padat penduduk. Mau jalan kaki aja, jalannya kecil-kecil. Kenapa? Karena rumahnya kotak-kotak, kotak-kotak, mepet-mepet gitu ya. Kadangkala saking mepetnya, kalau tetangga lagi berantem, tembok pemisahnya itu tidak efektif untuk menyekat suara kan gitu ya. Jadi tetangga lagi ribut-ribut gitu ya, ada piring terbang pecah-pecah gitu ya. Kedengeran juga gitu ya. Jadi akhirnya ada istilah mungkin Alis pernah dengar gitu ya. Bahkan tembok di tempat ini itu bisa mendengarkan. Tembok punya telinga ya. Di tengah sesuatu yang crowd kan kayak gitu ya. Jadi ada dampak terhadap terutama dampak negatif itu nanti kalau kita lihat dari hasil research gitu ya Ih, terhadap anak-anak tumbuh kembang anak gitu ya lalu terhadap kehidupan gitu ya yang kemudian tentang privacy ya tadi kan dikatakan wah jadi kayaknya di tengah crowd di tengah kerumunan sangat sulit untuk kita tuh merasa privat ya kalau kita mau sesuatu yang kita nggak mau orang lain tahu ya suami istri ataupun family gitu ya itu cukup sulit di tengah crowd. Loh emang kenapa? Nggak apa-apa lah, nggak usah privacy privacy. Nah ada saja mungkin yang nggak kenapa-napa atau terlihat tidak kenapa-napa, tapi ada yang memang personality type-nya itu cenderung ke membutuhkan charge yang banyak, waktu bersama dirinya sendiri yang banyak, dan dia butuh privacy. Tapi kalau tidak didapat, ya tentu ada efek sampingnya gitu ya. Jadi itu nanti terkait dengan stres juga, terkait dengan, ya mungkin nanti kita bahas satu-satu ya Alice ya sambil ngobrol, tapi ada terkait stres, terkait privacy, terkait dengan kontrol gitu ya. Lalu terkait dengan hyper arousal, seringkali kita jadinya rasanya kayak terlalu terlalu banyak stimulasi di waktu yang bersamaan gitu ya. Dan pastinya itu juga akan terkait dengan peran sosial kita di tengah crowd itu seringkali seseorang itu kan jati diri atau identitasnya jadi blur gitu ya. Karena di tengah keramaian seorang Alice, seorang Mona, ya kita bukan siapa-siapa, kita hanya bagian dari kerumunan tersebut. Itu terkait dengan jati diri gitu ya. Dan itu jati diri kan terkait dengan peran sosial saya gitu ya. Peran-peran saya di dalam kehidupan. Nah, mungkin itu sekilas. Nanti kita silakan kalau mau dibahas lagi, Aris. iya, oke Bu Mona.
Jadi sebenarnya banyak contoh ya Bu ya dari sekitar kita. Tadi Bu Mona contohnya dari yang mall baru buka gitu ya. Mungkin kalau saya biasanya lingkungan di deket rumah gitu, kita mau beli makan aja gitu ya, tadi jalannya kecil-kecil, terus mungkin ada yang nggak sengaja kesenggol gitu ya, maksudnya kita menjadi tidak punya apa ya, tidak punya kendali gitu ya Bu ya, mungkin tidak punya kendali atas diri kita gitu dan juga orang-orang di sekitar kita, karena kalau dalam situasi yang ramai gitu ya di kerumunan ya kita tidak bisa mengendalikan orang sebanyak itu juga gitu ya, baik diri kita pun kadang udah berdiri udah hati-hati jalannya masih tidak sengaja menyenggol orang gitu ya. Nah, itu untuk beberapa orang menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan dampak negatif gitu ya karena persepsi itu tadi ya bahwa saya tidak punya kendali atas diri saya gitu. Orang lain juga seperti ini gitu ya, kontrolnya gitu ya mungkin tadi tidak ada. Nah, tadi Bu Mona juga sudah menyebutkan beberapa dampaknya, gitu ya. Mungkin kita boleh mulai ke dampak yang sesuai dengan lingkupnya dulu nih ya Bu ya, yang tentang Ya, stres lingkungan. Ini, nah, mungkin dampak stres dari eh, keramaian ini atau dari crowding. Apakah ada dampak stres yang cukup khas gitu ya? Kalau misalnya, oh stres dari kemacetan, kalau kemarin kan ada kekhasannya sendiri gitu. Nah, kalau dari crowding ini apakah ada seperti itu juga? Silakan. iya, ya, tentu ada ya. Kalau kita ngomongin stres karena apapun, itu bisa muncul dari berbagai hal gitu ya, dari berbagai apa ya gejala gitu ya. Yang pertama pasti fisik, lalu ada mungkin muncul di perilaku gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan fisik dulu gitu ya, kalau di tengah keramaian apa sih yang kita alami gitu ya, sehingga memicu stres yang gejalanya fisik. Contoh. Di tengah keramaian itu orang banyak, banyak stimulasi, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, gitu ya. Sehingga dampak dari overstimulasi, banyak yang dilihat, didengar, bahkan harus banyak yang direspon. Contoh, misalnya kita baru jalan, tapi kemudian di depan kita ada gerombolan yang dia, wah, desek-desek. Atau kita lagi ngantri main di kayak semacam tempat-tempat theme park atau apa kayak Dufan, kayak mana, itu kan rame banget tuh ya, ada aja kita kesenggol atau keinjek atau kedorong gitu ya. Nah, atau di dalam bus atau kereta yang super sesak gitu ya. Wah, ternyata tiba-tiba ngerem mendadak kita semua kecil. Waduh, kita gimana? Nah, itu sesuatu yang di waktu yang hampir bersamaan, di waktu singkat, kita terstimulasi, dilihat, didengar, kadang-kadang kulit juga kita gesek-gesekan badan, keinjak juga dan lain-lain ya, semua gitu ya. Ditambah kita juga kan harus merespon lingkungan itu. Sehingga dampak fisik yang paling mudah terlihat dan dikenali adalah kelelahan. Karena overstimulasi itu sangat dekat dengan kelelahan. Kita ngerasa capek, gitu ya. Capek apa semuanya, gitu ya. Mata, telinga, berisik. Lalu ada orang tertentu, mungkin nanti suatu saat, misalnya kita juga mau bahas stres lingkungan, terkait dengan kebisingan, gitu ya. Karena telinga kita itu punya punya batas amannya, gitu ya, seberapa kita bisa mendengar. Nah, ini mungkin tidak sampai nggak ada yang teriak banget, mungkin nggak sampai begitu. Bukan bising yang kemudian sampai bikin telinga kita keluar darah atau gendang telinga pecah, tetapi ribut gitu ya, ramai gitu ya, yang kemudian kita oh ini tiba-tiba kita ada suara ini, suara itu gitu ya. Itu sehingga stres itu bisa terjadi karena kita secara fisik kelelahan di tengah crowd atau keramaian. Bisa dibayangkan kalau itu durasinya panjang, setiap hari panjang dan tidak sempat kemudian untuk mendapatkan me time untuk jeda misalnya gitu ya. Di ini dulu diendapkan gitu. Kita menenangkan diri itu tidak sempat. Jadi harus ini lagi, harus ini lagi. Berangkat kerja, di tempat kerja crowd juga gitu ya. Ada tempat-tempat kerja yang cukup tidak terlalu pandai mengatur gitu ya. Eh, eh, Terutama kayak kalau misalnya yang harus butuh banyak orang kayak pabrik-pabrik gitu ya kan banyak banget orang yang bisa sampai puluhan ribu, belasan ribu gitu ya. Itu tentu harus diatur. Makan siang cuma 1 jam. Diatur gimana? Mulai siapa? Mulai dari mana? Ngantri kemana? Jalur antrian gimana? Itu crowd. Padahal mungkin dia berangkat kerja udah macet ya. Kemudian di tempat kerja udah crowd gitu ya. Pulang kerja crowd lagi gitu ya. Macet lagi, crowd dan macet. Kemudian sampai ke rumah kalau masih crowd juga jalan menuju rumahnya. Nah, itu kan terus-terusan banget ya gitu ya.
Nah, jadi itu yang fisik tuh, stres ya, stres yang gejalanya itu Alis. Silakan kalau mau digali lagi yang lain Alis. Iya, baik Bu. Tadi berarti yang pertama ya utama stres dan itu ke langsung ke hal yang tidak perlu refleksi, tidak perlu apa, langsung kita rasakan ya Bu ya, karena itu Iya. langsung ke fisik gitu. Mm-mm. Nah, ini ya sahabat Afi, nah mungkin boleh nih sambil mungkin mendengarkan angan, mulai diingat gitu ya. Pernah nggak ya kira-kira mengalami itu gitu ya? Karena kadang tercampur ya Bu Mona ya. Maksudnya kita, apalagi sahabat Afi yang tinggal di perkotaan gitu ya, yang cukup padat, mungkin jadi stresnya tuh campur-campur ya. Ngerasa nggak enaknya, perasaan nggak nyaman itu, apakah tadi karena macet ya, atau karena ramai ya, atau karena kebisingan ya, itu jadi tercampur sehingga kita kurang aware juga gitu ya akhirnya terkait dengan hal-hal apa yang sebenarnya cukup berdampak dan itu mengganggu gitu ya faktor penyebab utamanya itu apa kita jadi nggak bisa membedakan karena benar-benar terlalu tercampur semuanya. Nah, ini tadi terkait fisik gitu dan mungkin tadi selanjutnya ada terkait sosial juga ya Bu Mona ya. Iya, sosial dan perilaku ya, perilaku dan sosial juga. Nah, ini ngaruh. Jadi kalau terkait kemudian stres itu terkait dengan perilaku yang mempengaruhi akhirnya. Kalau tadi kan di dalam kita sendiri tuh gitu ya, aku kelelahan, tapi kan orang lain nggak tahu, nggak kelihatan kelelahan kita seperti apa. Tapi ketika udah muncul dalam bentuk perilaku itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita ya, interaksi sosial kita, relasi interpersonal kita juga. Nah, perilaku seseorang yang kelelahan, apalagi kalau kronik terus-menerus, itu cenderung reaktif. Nah, Hmm. reaktif itu sangat berkebalikan dengan reflektif, gitu ya. Kalau reaktif seperti namanya, kita hanya dalam tanda petik di waktu-waktu tertentu hanya memberikan reaksi terhadap stimulus di sekitar kita. Tadi kan over overstimulation kita gitu kan, terlalu banyak suara atau apa yang harus direspon bersamaan. Nah, sehingga kita kan memberikan respon, memberikan reaksi. Nah, reaksi itu reaksi yang reaktif. Oh ya udah kalau gitu marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ya gitu, ya senyum. Tapi itu sesuatu yang sifatnya reaktif aja, bukan betul-betul hatinya tersenyum. Berkata-kata sopan, tetap menjaga itu sebuah reaksi aja, bukan karena sesuatu yang oh ya saya endapkan dulu, saya akan merespon gimana. Eh, jadi akhirnya seperti impulsif gitu ya, cepat Hmm. gitu, spontan aja menanggapi dan itu yang disebut reaktif. Nah, perilaku reaktif dilakukan terus-menerus, dampaknya apa? Dampaknya adalah orang kemudian hanya membalas saja gitu ya. Membalas. Jadi ada apa gitu, balas. Ada apa balas. Kenapa sekarang di tengah crowd orang yang tidak saling mengenal, termasuk kalau tidak saling mengenal itu tidak ada dendam kesumat di antara mereka. Tidak ada kebencian yang mendalam, tidak ada apa rasa gondok yang eh, ber, 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 apa, berlangsung lama gitu ya. Tapi ketika kita ribut di tengah keramaian, kenapa orang bisa bacok-bacokan, bisa goblok-goblokan, ngomongnya sampai bagaimana, bahkan bisa bunuh-bunuhan, padahal dia tidak ada masalah personal dengan orang tersebut. Itu karena kita reaktif. Jadi sampai segitu dampaknya kalau kita terus-menerus kemudian tidak aware. Kenapa? Karena ketika reaktif kita tidak reflektif. Tidak lagi masuk ke dalam, memikirkan terlebih dahulu, melihat dampak-dampaknya nanti kalau aku melakukan ini, nggak sempat, tidak sempat lakukan itu. Keburu untuk melakukan tindakan, keburu bereaksi. Yang reaksi itu ternyata tidak tepat, gitu ya. Dan secara sosial tentu saja itu berdampak ketika kita menjadi orang yang reaktif gitu. Karena kita jadi orang yang apa ya kemudian dalam tanda petik ya, membahayakan bagi diri kita sendiri dan orang lain karena apa yang kita tampilkan, kata-kata, perilaku, tindakan itu bukan yang terbaik gitu ya, bukan yang bernas, bukan yang sudah dari kedalaman hati gitu. Dan itu sangat disesali biasanya. Gitu itu ekstrimnya ya, Alice ya, itu ekstrimnya, itu bisa sampai begitu. Iya, Bu. Berarti mungkin bisa dikatakan reaktif ini ada dampak langsungnya gitu ya. Terkadang kita secara tidak menyadari juga kita hanya ya merespon stimulus tapi secara langsung gitu ya Bu ya nggak ada Mm-mm. proses yang panjang. Tapi Mm-mm. bisa dikatakan juga reaktif ini adalah dampak jangka panjangnya juga ya dari crowding ini.
ketika mungkin seseorang setiap hari gitu atau mungkin sering terpapar dengan crowding, akhirnya ya reaktif ini tidak disadari juga gitu ya kalau misalnya tidak direfleksikan dan lain-lain. Jadi reaktif ini langsung keluar aja dan ketika ada suatu stimulus yang mungkin sangat dia dinilai sangat mengancam gitu ya Bu Mona ya, maka reaksi yang dikeluarkan juga bisa jadi mengancam balik gitu ya ke orang-orang di sekitarnya gitu. Oke, nah ini ya sahabat Afi ya sudah ada sedikit insight gitu ya yang cukup penting bahwa kita cukup perlu untuk aware juga tentang diri kita, terutama persepsi kita gitu ya terhadap crowding ini sendiri gitu, terhadap lingkungan yang ramai itu sejauh mana sih sebenarnya saya gitu ya atau diri kita itu bisa bertahan gitu ya supaya kita tidak mengeluarkan respon-respon yang reaktif, yang tidak diproses dulu. Tadi yang disebutkan Bu Mona juga bukan yang terbaik gitu ya dan bisa Iya. membahayakan orang lain. Iya, dan Alis mungkin sebagai tambahan ya, ini nanti kita perlu cari kembali, tapi saya percaya sahabat Afi yang berminat pasti akan terbantu banget kalau kita melanjutkan mungkin pengamatan kita tentang crowding ini. Semua tempat yang kepadatannya, density-nya tinggi, dan orang-orangnya merasa sesak di dalamnya, itu tingkat kriminalitas di situ tinggi. Silahkan dicek, gitu ya. Tempat-tempat yang kriminalitasnya tinggi, coba dicek apakah itu tempat yang super duper padat atau sebaliknya. Cari tempat super duper padat, dicari, wah yang super duper padat itu mana, kemudian cari angka kriminalitas di situ, pasti tinggi gitu. Karena tadi itu gitu ya. Ternyata stres itu bukan hanya berdampak ke diri sendiri, capek diri sendiri, tapi juga berdampak ke perilaku kita gitu ya. Jadi mungkin kita yang merasa insecure dengan crowding tadi gitu ya. Kita sulit untuk merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Tapi kemudian bukan sekedar insecure yang kita alami untuk diri kita sendiri, tapi juga kemudian akhirnya berdampak kepada perilaku kita dan itu berdampak kepada interaksi antar pribadi ya kita dengan suami gitu ya pasangan ataupun anak gitu ya jadi gampang marah gitu tapi juga secara sosial gitu Alis. Iya, baik Bu. Tadi juga tadi tingkat kriminalitas gitu ya Bu ya, Mm-mm. trennya ya mungkin kita eh, melihat trennya itu memang biasanya terjadi di tempat-tempat atau situasi yang cukup ramai gitu ya dan padat. Oke, jadi kita sudah membahas yang pertama dari dalam diri ya Bu ya, yang Ya, stres gitu menyebabkan kelelahan, terus ini sudah keluar gitu ya, bisa reaktif juga membahayakan orang lain dampaknya. Dan tadi sekarang mungkin yang terakhir terkait privacy ya Bu Mona ya. ya, Ketika mungkin kita membicarakan crowding yang kronis gitu, misalnya ya, tempat tinggal gitu, yang tentunya berbeda dengan situasi seperti di virtual background gitu ya atau saat kita naik transportasi umum yang yaitu akan berakhir ketika kita sudah terbebas dari lingkungan. Tapi kalau tempat tinggal itu kan bisa dikatakan kronis ya karena kita bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun bisa di situ. ya, Silakan Bu Mana tentang iya. privacy. Jadi setiap orang, terutama mungkin ibu dan bapak sahabat ya mengenal ya orang dengan tipikal kepribadian tertentu itu lebih membutuhkan banyak waktu untuk ngecharge ke dalam diri itu saat sendirian. Tapi ada orang yang merasa di-charge ketika berada di dalam bersama orang lain gitu ya. Nah, terutama bagi sahabat-sahabat yang tipe kepribadiannya gitu ya, itu adalah membutuhkan waktu lebih banyak untuk berpikir, untuk merenung gitu ya, untuk sekedar leyeh-leyeh gitu ya. Leyeh-leyeh apa tuh Alis? Bersantai-santai gitu ya. Nah, itu memang akan cukup menegangkan hidup di tengah situasi yang riweh gitu ya, yang terlalu banyak orang, terlalu padat, terlalu ramai gitu ya. Sehingga wajar kalau kebutuhan untuk privacy tadi menjadi lebih tinggi dan mungkin lebih lama. Artinya orang bilang ya udah lu kan bisa privacy bisa menyendiri setiap 1 jam 1 hari. Ada orang yang kurang, misalnya gitu. Ya, ada orang yang kurang. Ataupun dia mau privacy, udah tutup kamar, kamarnya dikunci. Tapi saking lingkungannya padat gitu ya. Jadi kemudian kedengeran tuh suara tetangga lah apalah. Jadi nggak hening juga. Gitu. Padahal dia udah ngunci pintu di rumah sendirian, sendirian. Tapi kemudian tidak bisa karena terlalu ramai. Kan itu yang tadi saya katakan tembok bisa mendengarkan dan tidak bisa menyekat pembicaraan orang. Kita juga bisa dengar kan gitu ya. Nah jadi
Dan begitu juga pembicaraan kita bisa didengar orang lain. Dan disitulah di mana akhirnya minim privacy yang secara langsung atau tidak langsung ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita maupun pola interaksi di dalam keluarga, ya, lalu antar tetangga, antar satu keluarga dengan keluarga lain, gitu ya, itu tentu akan menjadi terganggu dengan adanya hambatan di dalam privacy ini, gitu Alice. Iya, baik Bu Mona. Berarti tadi kalau privacy ini lebih ke untuk yang sifatnya crowding kronis gitu ya, dan juga ada hubungannya ya berarti dengan mungkin tipe kepribadian gitu ya, yang butuh lebih banyak waktu sendiri dan lain-lain itu akan lebih terpapar dampaknya itu mungkin beberapa kali lipat lebih banyak ya Bu Mona ya Iya, dibandingkan memang tipe kepribadian yang lain gitu ya, yang mungkin cukup nyaman dalam kondisi seperti itu. Baik. Nah ini Bu Mona, kalau kita membicarakan tentang stres lingkungan, ya itu sebenarnya kalau kita tanyakan gimana gitu ya cara untuk mengatasinya, itu agak sulit ya Bu Mona ya, karena sebenarnya betul. itu yang terjadi di saat ini gitu ya. Ya, Kalau kita mau lihat mungkin dari pendekatan psikologi sosial gitu ya Bu Mona itu sangat makro gitu. Jadi kita ya, tidak bisa apa ya, oh kita pasti bisa menghilangkan gitu ya tentang kemacetan, tentang crowding ini gitu. Nah, mungkin yang bisa kita bagikan di angan ini adalah tips-tips sederhana gitu ya. Mungkin tidak untuk menghilangkan 100%, tapi mungkin untuk membantu atau mungkin untuk mengurangi gitu ya. Stres atau mungkin hal-hal lain tadi yang sudah kita bahas dampak-dampaknya pada sahabat Afi yang mau tidak mau gitu ya setiap hari mungkin terpapar kondisi yang ramai dan sudah muncul crowdingnya nih ya, sudah ada persepsi negatif terkait itu. Nah, mungkin boleh silakan Bu Mona. Mungkin ada ya. beberapa tips yang bisa dibagikan ke sahabat Afi. Ya, ya mungkin saya akan membagi tipsnya ke dalam dua hal ya, sahabat Afi dan Alis ya. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri lah minimal gitu ya, yang tidak tidak butuh persetujuan orang, tidak butuh minta libur ke atasan, tidak harus ngajuin cuti gitu ya. Yang diri sendiri dulu. Yang pertama adalah pendekatan mindfulness, apapun ya, belajar tentang meditasi sederhana gitu ya, belajar untuk refleksi hening, membuat diary atau daily journal gitu ya. Apapun yang terkait dengan mindfulness itu akan membantu mengurangi dampak buruk dari crowding ini. Kenapa? Karena justru pendekatan-pendekatan berbasis mindfulness itu membuat kita punya sense of self dan privacy itu. Meskipun mungkin rumah kita tidak harus pindah gitu ya, sekolah nggak harus pindah, kerja nggak harus pindah, nggak harus minta dimutasi ke tempat sepi dari kerjaan, tetapi kita punya teknik untuk diri kita sendiri yang itu rutin kita lakukan. Gitu, itu rutin kita lakukan. Jadi tidak nunggu kita udah nggak kuat gitu ya, tapi secara berkala saja di agenda kita, di jadwal kita masukkan bagian untuk mindfulness ini untuk diri kita sendiri. Di jadwal harian dia ada, jam berapa sampai jam berapa, di jadwal mingguan dia ada, di jadwal bulanan kita gitu ya, itu ada gitu. Nah, mungkin itu Alis untuk yang pertama gitu ya. Mungkin apakah cukup jelas Alis untuk yang pertama? Iya Bu, mungkin kalau misalnya boleh diberikan contoh gitu ya Bu, ya mungkin di sini Ya, ada sahabat api yang sudah cukup familiar tentunya dengan mindfulness, tapi mungkin contoh kegiatannya mungkin dari Bu Mona sendiri, ya. apakah kegiatan konkretnya gitu ya Bu ya Iya, mungkin. iya. Oke, baik. Bisa dengan tadi journaling, bikin jurnal harian ya. Nanti di AVI 4 akan ada ya, semoga 2025 bisa kita luncurkan ya Alicia ya. Hmm. Jurnal harian untuk membantu kita memelihara kesehatan mental. Nah, salah satunya adalah untuk mengatasi dampak buruk crowding ini ya. Jadi silakan saja, tapi apapun, buku apapun bisa digunakan untuk kita refleksi gitu ya, menuliskan apa yang kita rasakan hari ini itu akan menolong ya. Paling tidak membuat kita bisa mengendapkan ya. Semua kan tadi hilir mudik banget, termasuk di otak kita, bukan hanya di lingkungan kita, tapi di kepala kita tadi dengan overstimulasi kan kita capek ya gitu ya. Kita terlalu overstimulasi sehingga kita perlu mengendapkan itu. Oh iya, hari ini aku belajar sesuatu apa gitu. Dan itu ditulis. Nah, kalau teknik yang lain kayak meditasi itu kan biasa ya Alicia, misalnya 15 menit meditasi dulu sebelum berangkat. Nanti habis itu ngadepin tuh kerumunan, ribet, macet ya gitu. Nanti pulang kita meditasi lagi gitu.
15 menit. Jadi cukup 30 menit satu hari, tapi 2 kali kita buat. Jadi ketika sebelum berangkat, kita supaya lebih siap, lebih positif, dan lebih lebih seger juga gitu ya. Kalau masih keadaannya, wah udah nanti gimana kan nggak enak. Jadi hening dulu, refleksi, meditasi dulu. Nah begitu juga ketika pulang, kan abis macet-macet, paling nggak masuk keluar, abis rame gitu di jalan, kita juga 15 menit. Nah, itu contoh paling sederhana yang bisa kita lakukan, Alis, terkait dengan tips nomor satu, gitu ya, menggunakan mindfulness untuk mengatasi dampak buruk crowding. Nah, yang nomor dua itu adalah strategi. Nah, kalau yang bagian dua strategi itu adalah kita perlu pinter-pinter, terutama sahabat Afi yang bekerja ataupun kuliah ataupun sekolah nih, Alis, gitu ya. Karena bagaimanapun kan seringkali jadwal kita bukan kita sendiri yang menentukan, gitu ya. Tapi ya emang udah ada jam kantor, udah ada jam kuliah, kita nggak bisa suka-suka misalnya. Karena kalau yang seperti ini kita tidak bisa suka-suka misalnya gini. Ya udah gue mau ambil liburan di tengah-tengah di hari weekday. Orang lain kan berlibur di weekend. Kenapa nggak kamu berlibur di weekday aja? Kalau di weekend kan macet. Mau healing kemanapun macet kalau weekend. Apalagi holiday yang long holiday misalnya gitu. Wah itu udah baru mau berangkat aja udah stresnya malah lebih stres duluan gitu ya. Di jalannya juga stres, nanti di sana juga macet apa riweh gitu ya. Terlalu padat. Nah, jadi mungkin kita butuh strategi. Ketika kita punya hak cuti, misalnya, dipakai cutinya pada waktu-waktu tertentu kita wise sehingga kita bisa menggunakan itu untuk hening gitu ya, untuk healing, untuk pergi ke tempat yang tidak ramai di waktu orang lain tidak liburan. Itu untuk teman-teman yang kerja tuh, Alis gitu ya. Sahabat-sahabat yang kerja yang hak cutinya masih bisa diatur-atur lah gitu ya untuk keperluan. Kadang-kadang orang tuh kalau cuti itu macam-macam kan peruntukannya. Tapi salah satu peruntukan paling penting dari cuti adalah untuk kesehatan mental kita kan gitu ya. Jadi silahkan diakalin gitu hak cutinya seperti apa. Justru cuti tidak dipakai untuk nambah panjang liburan. Saran saya gitu. Kebanyakan kan kita, wah cuti aku untuk nambah liburan biar tambah panjang. Padahal liburannya sulit untuk dinikmati karena crowding ini kan gitu ya. Tapi kalau saran saya justru cuti itu dipakai untuk yang orang lain tidak libur dan semua orang tidak libur, kita cuti. Itu enak banget. Pergi hari Senin Selasa atau Senin Selasa Rabu, itu enak banget gitu. Ya kalau Jumat Sabtu Minggu udah tidak hening namanya gitu ya. Nah, jadi cuti itu. Kalau untuk teman-teman yang sekolah ya tentu pandai-pandai menggunakan strategi untuk menggunakan waktu jeda. Artinya kadang-kadang kita suka menunda-nunda. Nah, akibat menunda-nunda kita jadi kejar setoran gitu ya. Udah kita ngadepin crowding setiap hari, crowding juga di PR ataupun tugas ya. Jadi ini beneran bener-bener sibuk di luar dan di dalam. Nah, itu sangat stressful. Maka strategi untuk teman-teman yang kuliah ya mau mau apa sekolah ya mau sampai S3 sama gitu ya. Kalau bisa kerjaan atau PR itu atau tugas itu selesai lebih lebih awal supaya kita tidak di luar di lingkungan boleh crowding. Tapi kalau di dalam tidak sambil crowding juga itu masih lebih mending. Kalau di luar crowding, di dalam crowding, nah itu bisa kecelakaan. Bisa Bisa semakin reaktif ya Bu ya. itu bisa bisa fatal gitu ya Alis ya. Itu ada tips-tipsnya itu aja sahabat Afi. Oke, terima kasih banyak Bu Mona. Tadi ada dua ya, berarti ya. Yang pertama tadi terkait bagaimana kita ke dalam diri, strategi-strategi mindfulness yang bisa diterapkan, journaling, meditasi, atau mungkin sahabat Afi juga punya pengalaman terkait mindfulness, boleh juga ya di-sharekan supaya bisa sama-sama sharing dan belajar nanti satu sama lain. Nah, lalu yang kedua tadi terkait sebenarnya lebih ke manajemen jadwal berarti ya, Bu Mona ya. Ya, Bagaimana kita mengatur libur kita, bagi yang bekerja mungkin ambil cuti, bagi teman-teman yang masih eh, ini ya masih mengenyam pendidikan baik ke sekolah ataupun kuliah, bisa dicoba diatur nih supaya ketika di jalan udah macet, udah crowding, ketika sampai di sekolah nggak oh belum buat PR dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa ya tenang iya, sedikit lah sebelum iya. menunggu jam masuk. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, sangat menarik ya sahabat Afi ketika kita bicara tentang stres lingkungan ini ya. Tadi bulan lalu kita bahas macet, bulan ini kita bahas crowding. Dan mungkin di bulan depan kita akan membahas hal yang lain lagi gitu ya. Kalau sahabat Afi ada saran, boleh gitu ya disampaikan. Baik itu terkait stres lingkungan
maupun tema-tema yang lain seperti itu. Nah, seperti biasa gitu ya, kalau misalnya kita sedang melakukan angan ya, kita bertemu di angan nih di Kamis Lingkungan, biasanya kita ada sedikit kado gitu ya. Nah, tapi mungkin dalam episode kali ini gitu ya, perlu kami sampaikan dari saya dan Bu Mima, mengapa nantinya kita memilih kado refleksi ini untuk dibagikan ke sahabat Afi dan juga ke orang-orang terdekat gitu ya, atau mungkin ke keluarga sahabat Afi. Karena tadi bisa kita ambil kesimpulan gitu ya dari diskusi kita bersama pada episode ini bahwa sebenarnya crowding itu adalah persepsi ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi persepsi seorang manusia gitu ya kalau kita katakan. Bisa itu dari kepribadian tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Mona, bisa juga dari kondisi eksternalnya gitu ya dari kerumunan itu sendiri dan juga bisa jadi dari kondisi kita sendiri ya, kita sebagai individu, apakah kita itu sering terpapar keramaian gitu ya, berada dalam situasi yang ramai atau tidak gitu ya. Jadi sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, maka dari itu kita perlu tahu gitu ya, kita perlu sadar diri kita masing-masing bagaimana, dan kita bantu orang terdekat kita nih gitu juga untuk menyadari batasnya seperti apa. Karena sebenarnya salah satu hal juga gitu ya yang mempengaruhi crowding adalah situasi di sekitar. Akan berbeda ketika misalnya saya berjalan dengan teman saya gitu ya, atau kita berjalan dengan keluarga kita waktu liburan ramai-ramai di suatu tempat yang juga ramai gitu ya, itu mungkin kita akan merasa aman gitu ya, tetap baik-baik aja gitu. Akan berbeda seperti misalnya kita berjalan sendirian, mungkin di pantai yang sangat ramai, atau mungkin ketika kita terpisah gitu ya dari gerombolan keluarga kita, terus kita sendirian, nah itu bisa timbul hal-hal lainnya gitu ya, akan menjadi suatu hal yang negatif gitu ya. Kepadatan akan berubah menjadi crowding gitu ya, density akan berubah menjadi crowding, itu juga bisa ketika kita kehilangan sesuatu yang kita anggap itu sebagai dukungan, baik itu teman atau keluarga saat liburan bareng, atau mungkin teman gitu ya ketika berangkat kerja gitu, teman kerja gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Maka dari itu akan sangat baik juga gitu ya Bung Mona ya ketika kita bisa saling menjaga gitu dengan mungkin saat berangkat bareng sekolah atau berangkat bareng kerja itu akan sangat membantu juga. Dan itulah yang bisa kita bagikan sama-sama dalam kado angan gitu ya mungkin dalam edisi kali ini. Nah, kita share screen kan dulu sebentar, seperti biasanya mungkin boleh untuk di screenshot gitu ya, atau mungkin boleh untuk disimpan supaya kita bisa sama-sama bahu-membahu gitu ya menghadapi stres lingkungan. Karena tidak bisa dihilangkan juga gitu ya kalau stres lingkungan. Nah, ini ya refleksi crowding, apa yang kita rasakan saat berada di kerumunan, kita perlu tahu itu dulu, dan apa mungkin orang terdekat kita ya, seperti itu. Gitu. Nah, mungkin boleh sahabat Afi boleh di screenshot, boleh dibagikan gitu ya. Mungkin boleh dicatat kalau misalnya ada di memo HP gitu ya atau mungkin yang lain. Silakan. Oke. Nah, ya Bu Mona, kita mungkin sudah sampai di penghujung ya Bu ya. Tadi sudah kita bahas apa itu crowding dan density, kita bahas persepsi, dampaknya gitu ya. Ada dari fisik, yaitu kelelahan, stres, dan juga dari sosial gitu ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjadi orang yang reaktif gitu ketika dalam suasana yang ramai dan banyak stimulus. Dan juga terkait privacy tadi ya untuk crowding yang kronis atau jangka dan juga tadi ada tips-tips yang dibagikan. Boleh welcome banget ya sahabat Afi kalau misalnya mau sharing juga. Oh saya sudah coba nih dari yang kemarin kemacetan itu saya coba jalankan tipsnya. Lalu efeknya seperti apa gitu ya supaya kita bisa saling sharing dan kita bisa bersama-sama bertemu di angka nanti episode yang berikutnya ya. Kita membahas hal-hal lain yang juga tidak kalah menarik. Seperti itu Iya, dari Mona. Silakan iya. Mona. Alis, sahabat Afi yang menonton Angan ini tentu sangat boleh apa memberikan kesan dan lain-lain di kolom komentar ya Alis ya, ataupun mungkin kita bisa berinteraksi atau ada yang mau sharing tadi yang seperti Alis bilang itu di kolom komentar. Silakan digunakan kolom komentarnya ya. Jadi supaya kita juga bisa diskusi di apa YouTube @Familia Indonesia TV di kolom komentar. Welcome. Iya, betul Bu Mona. Karena kita juga perlu tahu ya Bu ya, kira-kira tips yang kita bagikan ini bermanfaat atau tidak gitu ya, atau mungkin efektif atau tidak. Atau mungkin sahabat Afi ada yang cara-cara lain gitu ya, juga welcome di-share supaya kita bisa semakin apa ya meningkatkan bersama-sama
awareness atau kesadaran terhadap lingkungan di sekitar kita. Mungkin seperti itu, sahabat Afi. Terima kasih banyak Bu Mona untuk menemani kita di episode Angan kali ini. Sahabat Afi juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan Angan episode Agustus dengan tema crowding. Sampai jumpa di bulan September berarti ya, di bulan berikutnya. Iya, Dadah, sahabat bye-bye. Afi.